Episode ini dimulai dengan kondisi ekonomi global yang benar-benar ambles alias bangkrut dan mengakibatkan seluruh negara-negara di dunia benar-benar kewalahan pada masa itu, yang dikenal sebagai krisis moneter tahun 1998. Tentu hampir dari kita semua tahu krisis 98 ini. 올 상반기 동안에 우리나라는 30%가 결국 국제통화기금 IMF의 교역국 가운데 가장 성적이 좋았습니다. Dan ekonomi Korea saat itu benar-benar hancur dan gak karu-karuan. Bahkan Sunyang Group pun ikut terkena imbasnya. Namun di saat semua orang kalang kabut dengan krisis dan masalah keuangan yang terjadi pada masa itu, Do Jun malah anteng adem ayem dan menjadi pemegang dolar terbanyak di Korea. Tentu semua itu bisa Do Jun capai karena ia berasal dari masa depan dan tahu akan terjadi krisis global pada tahun 98. Bahkan di saat orang lain sibuk menjual aset-aset dan saham-saham mereka, Do Jun malah saat itu dengan santainya mendirikan perusahaan baru yang bernama Miracle Investment. 미라클이 인수할 첫 번째 기업이 어디입니까? 하산이죠. Tidak sampai di situ, Do Jun bahkan dengan berani ingin membeli sebuah perusahaan mobil terbesar di Korea, yaitu Ahjin Motor, yang saat itu bangkrut dan mempunyai hutang yang sangat besar, total 4,5 miliar dolar. 왜? 대체 왜 아진인데? 미라클. Presiden Korea pada saat itu lantas mengumpulkan semua konglomerat-konglomerat dan perusahaan-perusahaan besar untuk berkumpul dan membahas masalah krisis pada saat itu. Termasuk di dalamnya ada Sunyang Group dan Daeyoung Group. 왜 좀 글로벌은 빡세지? Namun ternyata solusi yang diberikan oleh presiden pada saat itu sangat merugikan para pengusaha dan konglomerat, yaitu presiden meminta mereka untuk menyerahkan beberapa aset mereka untuk bisa membantu dan memulihkan perekonomian Korea pada masa itu. Tentu keputusan presiden kala itu membuat Sunyang Group tidak bisa berbuat apa-apa. 수출세 사지 없나 얘기도 나오는데 IMF랑 재협상 얘기 좀 들어가죠. 그지? Namun dengan semua masalah krisis tersebut, pimpinan Yang Chul ternyata mempunyai rencana lain agar bisa terus bertahan di masa-masa krisis ini. Dengan semua masalah kemelut ekonomi yang dialaminya, pimpinan Yang Chul malah ingin mengambil alih Ahjin Motor yang saat itu sudah bangkrut dan mempunyai hutang yang sangat tinggi. Ternyata pimpinan Yang Chul nekat mengambil alih Ahjin Motor karena dia merasa bahwa Ahjin Motor masih bisa diselamatkan dan bisa menjadi aset yang sangat besar setelah krisis selesai. Sedangkan Sunyang Motor dan seluruh aset-aset miliknya saat ini benar-benar akan hancur dan tidak akan bisa lagi diselamatkan dengan cara apapun. Tentu keputusan pimpinan Yang Chul membuat semua anak-anaknya khawatir. 인수 선택이 아니다. 생존. Kabar pimpinan Yang Chul akan mengambil alih Ahjin Motor pun terdengar oleh Do Jun. Tapi Do Jun bersikeras dan yakin bahwa ia akan memastikan Sunyang Group tidak akan bisa mengambil alih Ahjin Motor dari tangannya. Entah kenapa Do Jun sangat ngotot ingin mengambil alih Ahjin Motor menjadi miliknya. 순양이 아진 자동차를 인수하는 일은 없을 겁니다. 자신 있어? 순양의 아진 자동차 승자의 저주에 걸렸다는 사실을. Dan benar saja usaha Sunyang Group untuk mengambil alih Ahjin Motor ternyata memang tidak mudah. Karena faktanya saat ini mereka bahkan tidak mempunyai uang lagi untuk mengakuisisi Ahjin Motor. Yaps, uang mereka sudah habis sampai tetes terakhir untuk membeli Hando Steel waktu lalu. Bahkan bank pun sudah tidak bisa memberikan pinjaman lagi kepada Sunyang Group karena hutang mereka yang sudah menumpuk akibat perebutan Hando Steel. 아진 자동차 인수에 돈이 없다 이 말 아니야? 죄송합니다, 아버지. Beralih di tempat lain, tepatnya di bandara, dengan Sung Jun, cucu sulung pimpinan Yang Chul yang saat itu baru saja tiba di Korea setelah menyelesaikan kuliahnya di luar negeri. Namun di sana Sung Jun tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang tiba-tiba ngomel kepadanya. Dia adalah Hyung Min, wanita yang akan menjadi istri Sung Jun di masa depan. 바람에 우린 운명적인 첫 만남을 적인 우리 집안에서 부랴부랴 내놓은 아이디어예요.
Ternyata Hyungmin ngomel-ngomel karena dia yang tidak ingin dijodohkan dengan Sung Jun oleh kakeknya. Rupa-rupanya Hyungmin ini ilfil dengan Sung Jun karena dia mengetahui kelakuan Sung Jun di luar negeri yang sangat blangsak. Padahal dia adalah cucu sulung yang sangat diharapkan untuk menjadi penerus Sunyang Group. 잘 말씀드려주세요. 그 집 어른들께. 보고 인생을 걸기엔 내가 좀 아깝고. Walaupun sudah dikirim ke luar negeri untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya dan diharapkan kembali bisa diandalkan menjadi penerus Sunyang Group yang sangat perfeksionis, nyatanya Sung Jun ini tidak ada perubahan sama sekali. Dia tetap belangsak dan begajulan seperti saat masih bocil dahulu. Bahkan senyuman yang ia tunjukkan kepada keluarganya selama ini palsu. Memang begundal Sung Jun ini kok. 아이고 그래. 아이고 이놈아. 우에 바꿔봐라지. 하나하나 착실하게 배워가겠습니다. 이게 다 네 할아버지 극성 때문 아니겠니? 아직 시차 적응도 안 된 애 붙잡고. Keesokan harinya, pimpinan Yang Chul pun dikejutkan dengan kabar bahwa sebuah perusahaan asing juga menginginkan Ah Jin Motor, dan perusahaan itu adalah Miracle Investment, perusahaan Do Jun atas nama Oh Si Hyun. Tentu Si Hyun yang terus mengganggu Sunyang Group dalam mengakuisisi sebuah perusahaan sedari dulu pun membuat pimpinan Yang Chul bingung. 파워 쉐어죠 오세요. 예. 아진차를 소유자입니다. Di tempat lain, Do Jun yang masih terus memikirkan ibunya di masa kini pun memutuskan untuk berkunjung ke restoran mereka. Namun ternyata restoran ibunya saat itu juga terkena dampak krisis ekonomi dan akhirnya tutup. Ternyata Do Jun datang ke sana karena rindu dengan masakan ibunya dan sekaligus melihat keadaan mereka. 밥 되나요? Do Jun yang saat itu menikmati setiap seruputan dari masakan ibunya tidak sengaja malah mendengar pertengkaran ayah dan ibunya saat itu, yang mana di masa depan Do Jun bahkan tidak mengetahui bahwa ayah dan ibunya pernah bertengkar saat itu. 네가 뭘 그렇게 잘못했길래? 당신이 그렇게 믿는 대한민국. Ternyata pertengkaran itu dipicu karena ayah Do Jun di PHK dari tempat dia bekerja, yaitu di Ah Jin Motor. Ternyata ayah Do Jun sudah bekerja di Ah Jin Motor selama 30 tahun. Namun karena krisis itu dan Ah Jin Motor bangkrut, ia pun mau tidak mau harus dipecat dari sana. Dan itu menyebabkan ekonomi mereka sulit saat itu. Bahkan untuk menyekolahkan Do Jun pada masa itu pun sudah sangat mustahil. 아진 자동차가 무너지면 대한민국이 망하는 건데. 노조조끼 입고 다니면 월급이 나와? 우리 현우 대학 등록금이라도 보태준대? 망했어. 내가 왜? Mendengar pertengkaran ayah dan ibunya, Do Jun pun akhirnya menyadari bahwa tindakannya selama ini yang sinis kepada ayahnya di masa depan adalah salah. 아버지가 저한테 그런 말 할 자격 있으세요? 그래서 우리 아버지 떳떳한 가장으로 사셨고. Keesokan harinya, Do Jun yang saat itu mampir ke Sunyang Group ternyata tidak sengaja di tengah jalan bertemu dengan Hyungmin. Tentu Do Jun pun mengenal dengan jelas Hyungmin sebagai istri Sung Jun di masa depan. Namun Hyungmin saat itu sepertinya sedikit tertarik dengan Do Jun karena Do Jun yang membuatnya salting. 날 알아본 모양이네요. 그렇게 볼 건 없잖아요. 사람 무한하게. Keesokan harinya, ternyata berita tentang krisis ekonomi di Korea saat itu pun semakin menjadi-jadi. Pemerintahan Korea kala itu pun menghimbau seluruh konglomerat dan pengusaha-pengusaha di Korea untuk mau menjual aset-asetnya dan menyumbangkan emas-emas mereka untuk membantu memulihkan perekonomian Korea. Dan Sunyang Group juga ikut menyumbangkan harta mereka.
Sunyang Group yang ikut membantu menyumbang saat itu pun akan dijadikan berita utama di media-media dan koran-koran harian dari perusahaan Hyun Sung. Ternyata pemilik perusahaan Hyun Sung ini adalah ayah dari Hyung Min, calon istri Sung Jun. Tentu tindakan itu akan menguntungkan ayah Hyung Min untuk mendekati pimpinan Yang Chul. Pimpinan Yang Chul yang saat itu sedang asik ngobrol dengan calon besannya pun tiba-tiba harus pergi karena ada sesuatu yang harus diselesaikan. Namun di tengah jalan, pimpinan Yang Chul pun bertemu dengan Do Jun. Pimpinan Yang Chul yang tidak mengetahui Do Jun masih bekerja sama dengan Si Hyun pun memperingatinya agar tidak lagi berurusan dengan Si Hyun. Ternyata pimpinan Yang Chul sangat membenci Si Hyun karena ia yang selalu mengusik di setiap bisnisnya. Bahkan kali ini Si Hyun ingin mengambil alih Ahjin Motor dan ingin membeli semua karyawan Ahjin Motor yang sudah di PHK. 그 오세여이가 아진 자동차를 인수하려고 한다는데 네 알고 있어? 도저히 네가 보고 배울 게 없는 일이다. 가까이 두지 마라. Do Jun pun lantas bertanya kepada pimpinan Yang Chul kenapa dia tidak suka jika Ahjin Motor ingin membeli karyawannya kembali. Padahal menurutnya itu adalah sangat adil untuk semua orang. Dan juga seharusnya Sunyang melakukan hal yang sama. Karena moto Sunyang selama ini yang selalu digembor-gemborkan adalah tentang manajemen yang adil. Namun ternyata moto Sunyang selama ini hanyalah omong kosong belaka. Karena menurut pimpinan Yang Chul, keadilan baginya itu hanyalah uang. 할아버지께서 말씀하시는 정도 경영. 정도 경영이라 했다. 내한테는 돈이 정도다. Keesokan harinya, Do Jun yang selalu memesan kopi di tempat kerja Min Yung pun membuat Min Yung jadi GR. Dia mengira Do Jun selalu datang ke sana karena ingin bertemu dengannya. Min Yung yang sudah keburu GR pun langsung memberikan nomor WA-nya kepada Do Jun dan mengajaknya berkencan. 때문에 매일같이 여기 출근 도장 찍는 거잖아. 왜? 모를 줄 알았어? 널씨 중앙도서관. 나 창가 쪽 자리 좋아해. 잘 마실게. Namun keesokan harinya Do Jun yang hendak pergi dengan Min Yung lantas tiba-tiba dihampiri oleh Hyung Min. Entah apa maksud dari tujuannya. Yang jelas Hyung Min saat itu ingin memberitahukan berita terbaru kepada Do Jun yang memuat berita tentang Si Hyun dan perusahaannya Miracle Investment yang saat itu dicap buruk dan sedikit difitnah oleh media setempat. Tentu mendengar kabar itu pun membuat Do Jun jadi melupakan Min Yung dan bergegas menuju kantornya. 야 어디가? 진도. Ternyata berita itu dibuat oleh koran harian Hyun Sung atas perintah pimpinan Yang Chul. Rupa-rupanya pimpinan Yang Chul membuat berita buruk itu agar Miracle Invest tidak bisa mengambil alih Ahjin Motor. Dan alasan satu-satunya pimpinan Yang Chul melakukan itu karena ia sangat serakah dan tidak sudi jika Miracle Invest mengambil alih Ahjin Motor dengan seluruh karyawan-karyawannya yang sudah di PHK. 기자가 이래야 신문이 왜 국민 기업을 만들기고. 자, 먹자. 더 있어, 먹자. Do Jun yang mengetahui tujuan pimpinan Yang Chul lantas meminta Si Hyun untuk melakukan apa saja demi bisa mengambil alih Ahjin Motor dan mengembalikan semua karyawan-karyawannya. Namun permintaan Do Jun yang sangat merugikan Miracle Invest itu pun membuat Si Hyun marah. Karena Si Hyun ternyata tidak sepakat dengan rencana Do Jun yang akan memperkerjakan kembali semua karyawan Ahjin Motor. Karena itu akan menguras seluruh uang mereka dan membuat mereka bangkrut. 지회장 앞에 본인이 직접 나서겠다는 거야? 깨지거나 머리가 깨지거나 고용승계를 해야겠으니까요. Ternyata alasan Do Jun kekeh untuk memperkerjakan kembali karyawan Ahjin Motor adalah karena dia tidak ingin ibunya meninggal pada saat itu. Ternyata ibunya meninggal di masa depan karena serangan jantung setelah melihat suaminya yang habis babak belur karena memperjuangkan haknya di Ahjin Motor. 그때까지 공정의 추임물을 봉쇄하고
Namun Do-jun yang mengetahui bahwa Sunyang Group sangat kesulitan untuk mengambil alih Ahjin Motor karena mendapat gangguan dari rival mereka yaitu Daeyoung Group yang juga menginginkan Ahjin Motor, ia lantas mencoba membujuk Si-hyun kembali agar mereka bisa tetap bekerja sama dengan rencana yang lainnya yang tidak akan merugikan Miracle Investment. 난 아진차 고용 승계 포기 안 할 겁니다. 대신 대표님께 글로벌 탑10 자동차 회사에 Ternyata rencana Do-jun adalah membujuk Sunyang Group secara langsung untuk mau bekerja sama dengan mereka mengambil alih Ahjin Motor. Namun dengan syarat mereka harus memperkerjakan kembali karyawan yang sudah di PHK. Dan karena Sunyang Group tidak punya pilihan lain dan tidak mempunyai dana yang cukup untuk mengalahkan Daeyoung Group, pimpinan Yang Chul pun menyepakati kerjasama mereka yang akhirnya seluruh karyawan Ahjin Motor termasuk ayahnya Do-jun pun bisa kembali bekerja di sana. 전례 없는 외환 위기로 고통받는 지금와 아진 자동차는 이제 고통 분담의 일환으로 우리 순양 그룹은 완전한 고용 승계를 하나는 세계에서 인정받는 순양 자동차와 아진. Setelah berhasil mengambil alih Ahjin Motor bersama Sunyang Group, Do-jun lantas menyambangi rumah ibunya untuk melihat masa depan yang telah berhasil dia rubah. Namun ternyata usaha dan kerja keras Do-jun selama ini tidak merubah apapun. Walaupun selama ini dia bisa merubah masa depan, bahkan bisa menyelamatkan pimpinan Yang Chul dari kematiannya, nyatanya Do-jun tidak bisa merubah masa depan dan kematian ibunya, di mana ibunya kali ini tetap tewas karena bunuh diri. Entah apa yang menyebabkan ibunya nekat bunuh diri, yang jelas Do-jun sangat terpukul dengan kenyataan ibunya yang tetap meninggal. Do-jun yang tidak bisa merubah kematian ibunya pun lantas mencari petunjuk apa saja yang mungkin akan menuntunnya pada penyebab kematian ibunya itu. Do-jun lantas tidak sengaja melihat tabungan ibunya yang saat itu tertulis bahwa ibunya ternyata selama ini ikut menabung di saham Sunyang Life Sensi. Dengan petunjuk itu, Do-jun pun mencoba mencari tahu apa itu Sunyang Life Sensi. Do-jun lantas mencari semua informasi tentang Sunyang Life di perpustakaan. Dan alangkah terkejutnya Do-jun, ternyata Sunyang Life adalah anak perusahaan dari Sunyang Group yang dikhususkan untuk warga minoritas alias menengah ke bawah yang ingin mendapatkan keuntungan dan penghasilan lebih melalui Sunyang Group. Namun entah kenapa Sunyang Life Sensi harus ditutup dan dijual secara tiba-tiba. Dan sepertinya inilah yang menyebabkan ibu Do-jun bunuh diri. 기업 정산으로 끝난 순양생을 도대체 왜? Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata diketahui bahwa Sunyang Life ini dijual kepada perusahaan Gnainos. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah ternyata semua anggota eksekutif yang ada di Gnainos adalah mantan karyawan dari Sunyang Group. Yang berarti penjualan Sunyang Life Sensi ini sudah diatur sedemikian rupa oleh Sunyang Group. 순양물산은 그룹 전체의 지배력을 행사하는 순양의 비자금 저수지란 얘기지. Mengetahui fakta itu, Do-jun lantas mencoba bertanya langsung pada pimpinan Yang Chul kenapa dia menjual Sunyang Life Sensi, padahal di sana banyak sekali masyarakat yang harus menderita karena kehilangan uangnya. Namun ternyata tanpa diduga, dengan entengnya pimpinan Yang Chul mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan masyarakat kalangan bawah yang menderita akibat berinvestasi di tempatnya, karena yang diperdulikannya adalah uang dan uang yang bisa membuat Sunyang Group tetap berdiri kokoh dan sejahtera. Memang gatel kok uang tua iki. 하면서 쓰러지는 척을 해야 무슨 힘이 있다고. 그래야 사는 게다. 고향이 쥐 생각한다고.
Mengetahui kenyataan itu, akhirnya Do-jun pun tahu kenapa ibunya bisa sampai nekat bunuh diri. Ya, satu-satunya alasan adalah karena seluruh uangnya yang sudah diinvestasikan di Sunyang Life harus raib. Karena pimpinan Yang Chul yang biadab yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Dengan ini dendam Do-jun pun menjadi semakin membara kepada Sunyang Group. Karena di masa depan dia yang dikhianati oleh Sunyang Group dan dibunuh. Dan kini ia mendapati ibunya tercinta juga harus tewas karena ulah Sunyang Group. Di saat para warga Korea dirugikan oleh Sunyang Group, anggota keluarga Sunyang nyatanya masih bisa hidup dengan nyaman. Bahkan Sung Jun saat ini diberikan kebijakan untuk memegang salah satu anak perusahaan Sunyang, yaitu Sunyang Construction. Keputusan pimpinan Yang Chul itu pun membuat semua anak-anaknya cemburu. Bahkan permasalahan itu dibawa-bawa sampai ke meja makan, di mana akhirnya membuat pimpinan Yang Chul marah dan menyerempet menantunya Chang Jae. Karena Chang Jae diam-diam saat itu mencalonkan dirinya sebagai wali kota. 누가 뭐를 해? 이년철이 사고 간판 말고 뭐 먹겠다고? Ternyata pimpinan Yang Chul sangat tidak menyukai seorang politikus. Alasannya karena orang-orang pemerintahanlah yang selama ini terus mengganggu bisnis Sunyang Group. Maka dari itu, dia tidak ingin ada keturunannya atau keluarganya masuk ke dalam dunia politik dan menjadi bagian dari pemerintahan. Keesokan harinya, pimpinan Yang Chul lantas membawa Sung Jun, cucu sulungnya, ke sebuah pulau kosong, yaitu Pulau Nanji. Ternyata pulau itu akan dibangun kota Seoul yang baru, dan pembangunan itu akan memiliki keuntungan yang sangat besar. Maka dari itu, pimpinan Yang Chul membawa Sung Jun ke sana untuk memberinya tugas pertama di Sunyang Group, yaitu mengambil alih kontraktor pembangunan kepada Sunyang Group. 우리 장손, 네 한번 해봐라. 네가 맡아가, 여. Do-jun yang mengetahui bahwa akan ada pembangunan kota Seoul yang baru, lantas juga menginginkan kontraktor pembangunan tersebut berada di bawah perusahaan mereka agar bisa menghentikan Sunyang yang akan menjadi semakin kaya raya. Do-jun, Si-hyun, dan sekretarisnya lantas mencari kandidat kontraktor yang kuat dan sesuai dengan spesifikasi yang mereka inginkan untuk bisa mengambil alih pembangunan kota Seoul yang baru. Dan setelah perundingan yang begitu panjang, akhirnya mereka pun memutuskan untuk memakai jasa Jae Construction. 일종의 직업병 같은 거죠. 회사 규모가 있는 건설사 중에서 꼬리표 없는 돈을 만들기 제일 좋은 곳이잖아. 빙고. Beralih dengan Sung Jun yang saat itu sedang menghadap ayahnya Yung Ki, karena ia yang masuk di perusahaan Sunyang Construction tanpa sepengetahuan ayahnya, di mana ternyata Sunyang Construction adalah salah satu anak perusahaan Sunyang yang memiliki nilai saham yang paling rendah. Namun ternyata ada udang di balik batu, Sung Jun memilih Sunyang Construction. Ternyata ia menyadari bahwa ayahnya selama ini kurang dihargai oleh kakeknya itu. Dan setelah mengetahui bahwa pembangunan kota Seoul yang baru akan menggunakan dana sebesar $5 miliar, maka Sung Jun pun mempunyai niatan akan menggunakan dana tersebut sebagai simpanan mereka kalau pimpinan Yang Chul tewas sebelum kota Seoul yang baru selesai dibangun. 그래서 순양을 물려받는데 방해가 될까봐. 건설로 간 게 그럼 너? 저 이제 아버지 마음이 이해가 돼요. Sung Jun yang sangat yakin dengan Sunyang Construction akan memenangkan tender pun diwanti-wanti oleh pimpinan Yang Chul, karena sejatinya uang yang mereka keluarkan tidak akan berpengaruh apa-apa jika mereka tidak mempunyai koneksi dengan pejabat setempat. Karena sebelum pembangunan dimulai akan ada pemilihan wali kota yang baru yang akan memutuskan siapa yang akan memenangkan tender pembangunan tersebut. 선거 자금만 받고 사업자 입찰에서는 우리가 아니. 내 돈 기다리는 게 아니고 내가 준 돈 때문에 말을 듣는 게 아니라 어디 한번 골라봐라.
Si Hyun ternyata saat itu menyambangi Chang Jae dan Hwa Yung untuk mengajukan diri sebagai penyokong dana Chang Jae yang akan maju sebagai wali kota selanjutnya. Walaupun awalnya Hwa Yung menolak karena gengsi dengan Si Hyun yang notabene adalah salah satu musuh pimpinan Yang Chul, tapi karena mereka memang membutuhkan dana tersebut, Hwa Yung pun akhirnya menerimanya. Karena Si Hyun juga tidak akan memberitahukan sokongan dananya kepada publik, apalagi pimpinan Yang Chul. Sepertinya ada udang di balik batu. Si Hyun menginginkan Chang Jae sebagai wali kota Seoul yang baru. 저는 평생 Ternyata benar, setelah Chang Jae mencalonkan dirinya sebagai wali kota Seoul yang baru, Do Jun ternyata bisa menyerap saham Jae Construction dan menjadi pemegang saham utama, yang berarti mereka bisa memenangkan tender pembangunan kota Seoul yang baru dengan Chang Jae yang juga di bawah kendali mereka. 우린 5% 지분만으로 제약건설에 를 이용해서 제약건설을 친 거야? 아니면 제약건 새서울타운 개발 사업에도 참여할 자격이 생긴. Namun pimpinan Yang Chul yang tidak ingin ada keluarganya masuk ke dalam dunia politik lantas mencoba menggagalkan pencalonan menantunya itu dengan membuka aib Chang Jae kepada kejaksaan, yang akhirnya Chang Jae pun harus terancam akan di blacklist dari pencalonan wali kota Seoul. 를 받아가 기획 수사한 거라고 날리는 거. 그게 무슨... 근데 이게 여당 지지율이 그만 팍 떨어지. 내일 기사가 나가면은 오늘은 진짜 아버지랑 단판을 짓고 말 거지. 울지마 우리 화영이 울지마. 착해. Do Jun yang menginginkan Chang Jae menjadi wali kota pun terus menghasut Chang Jae untuk melawan pimpinan Yang Chul agar tidak selalu diremehkan. Chang Jae yang sudah terhasut oleh Do Jun lantas menghadap pimpinan Yang Chul seorang diri untuk melawannya agar bisa menjadi wali kota Seoul yang baru, walaupun mungkin akan dipecat sebagai menantunya. 재미 다 봤나? 재벌 저격수. Dengan gemetaran, Chang Jae lantas mengeluarkan semua unek-uneknya selama ini kepada pimpinan Yang Chul. Ia juga berani mengancam pimpinan Yang Chul dengan kasus berbagai dana ilegal yang ada di Sunyang Group. Dan jika pimpinan Yang Chul masih terus menghalanginya, Chang Jae pun nekat akan membongkar boroknya tentang Sunyang Life Sensi yang sudah merugikan banyak orang. Dan dengan semua ancaman tersebut, akhirnya pimpinan Yang Chul pun mengalah dan mengizinkan Chang Jae untuk maju di pencalonan wali kota Seoul yang baru. 이제 제대로 한번 해볼 생각입니다. 순양과의 사이로서 양심 선언을 할 생각입니다. 여론이 아버님 편을 들어줄 거라고 생각하십니까? Beberapa hari kemudian, berkat dana sokongan dan dorongan dari Do Jun, akhirnya Choi Chang Jae benar-benar bisa menjadi wali kota Seoul yang baru. Setelah Chang Jae menjadi wali kota Seoul, pimpinan Yang Chul pun dikejutkan dengan kabar bahwa Sunyang Construction kalah dalam perebutan tender, yang akhirnya tender itu pun diberikan kepada Jae Construction. 제약건설로 넘어갔습니다. 최서방 들어오라 해라. Pimpinan Yang Chul yang sangat marah dengan Chang Jae pun lantas memintanya untuk menghadap dan menjelaskan semuanya. Ternyata selama ini pimpinan Yang Chul mengetahui bahwa di belakang Chang Jae ada yang mendukung dirinya dan juga menyokong dana agar dirinya bisa menjadi wali kota Seoul yang baru, yaitu Miracle Investment milik Oh Si Hyun. 지금 누구 믿고 이래 시건방지게 구는 기고 미라클이가. Namun Chang Jae yang tidak ingin dikendalikan lagi oleh pimpinan Yang Chul, lantas ia dengan gagah berani dan tegas mengatakan bahwa yang mendukungnya adalah warga Seoul dan bukan orang lain. Chang Jae juga mengatakan bahwa dia sekarang sudah sah menjadi seorang wali kota, sehingga pimpinan Yang Chul pun tidak akan bisa mengintervensinya lagi, walaupun mungkin dia akan dipecat sebagai menantunya. 저는 시장으로서 서울시의 더 나은 미래를 위해서 서울시정에 공무가 있으시다면 다음엔 청사에서 뵙겠습니다.
Namun keesokan harinya, pimpinan Yang Chul ternyata menggunakan cara licik kepada Miracle Investment dengan mengirim para jaksa untuk menggeledah mereka dengan tuduhan korupsi dan dana ilegal. Ternyata semua itu dilakukan karena pimpinan Yang Chul yang tidak suka dengan Si-hyun dan memintanya untuk segera membawa sang pemegang saham utama dari perusahaan mereka. 원하는 게 뭡니까? 회장님 앞으로 데려오라십니다. 미라클의 대주주. Dan karena keadaan sudah di luar kendali Do-jun yang juga sudah bertekad untuk membalaskan dendamnya kepada Sunyang Group atas kematian ibunya, Do-jun pun akhirnya menampakkan dirinya di depan pimpinan Yang Chul sebagai pemilik saham utama Miracle Investment. Apakah Do-jun benar-benar akan mengatakan kebenaran dirinya kepada pimpinan Yang Chul, dan apakah Do-jun akan menyatakan perang secara terang-terangan kali ini kepada Sunyang Group? Mari kita simak di episode selanjutnya. 미라클 대주주 진도준입니다.